Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Adapun bab yang saya akan bahas di sini yaitu bab yang ke-14 yang berjudul Sources of Capital for Entrepreneurial Ventures, yang artinya sumber modal untuk usaha wirausaha. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini, tapi lebih ke subpoinnya yaitu bagaimana saya akan menjelaskan berbagai bentuk modal kewirausahaan ketika kita mulai suatu usaha atau startup atau freelance mungkin. Yang kedua itu di sini bagaimana kita membahas cara memperoleh modal tersebut entah dari investor informal ataupun formal. Dan di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana mempelajari pasar modal Ventura dan lainnya. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini dan mungkin hanya singkat ya, tapi insya Allah jelas sejauh yang saya pahami. Oke, sebelum kita masuk ke poin pertama, di sini ada statement the times they are changing, yang artinya waktu mereka adalah perubahan. Jadi di sini dijelaskan ada suatu masa ketika wirausahaan itu memiliki ide yang cemerlang dan mereka memiliki opsi itu. Opsi yang pertama mungkin mereka bisa ke kantor pemodal Ventura di Silicon Valley atau di Shanghai untuk mengembangkan ide mereka tersebut dan memperoleh banyak uang. Namun mereka juga bisa mengembangkan ide mereka sendiri tanpa berbagi dengan suatu perusahaan atau individu lainnya. Jadi di sini ada masa mereka itu rela tinggal di apartemen sempit dan bekerja siang malam dan hanya mendapatkan pendanaan $10.000 dibandingkan bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan pendanaan $10 juta. Entah apa motifnya, mungkin karena ketika di perusahaan mungkin ada problem atau gaji yang kurang mungkin, atau mungkin ya mereka lebih ingin mengeksplor lah ketika lebih bebas gitu dan tidak terikat ke suatu perusahaan. Dan yang terpenting saya rasa mungkin agar nama mereka dikenal, karena ketika mereka mengembangkan ide dan ide itu berhasil dan memperoleh inovasi atau apalah, jadi yang terkenal itu perusahaannya bukan namanya. Jadi sini ada data salah satu perusahaan besar yang memiliki karyawan itu, yang dimana karyawan itu memutuskan untuk resign. Ya nggak tahu apa motifnya ya, tapi di sini ada data. Ini datanya itu mungkin kita pernah dengar juga, karyawan di satu perusahaan besar itu Google, seperti karyawannya itu memutuskan resign seperti Kevin Systrom, dan berhasil ketika mereka resign dengan mengembangkan ide mereka. Seperti Kevin Systrom sekarang menjadi CEO Instagram, Lin Bin dengan Xiaomi-nya, Rohan Set dengan aplikasi yang akhirnya populer itu Clubhouse. Jadi ketika mereka memutuskan untuk resign dan mengeksekusi ide mereka itu sendiri, mereka jauh lebih berhasil dan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada gaji mereka bertahun-tahun. Lalu saja ke poin yang pertama, to be able to distinguish the 5 forms of entrepreneurial capital. Jadi untuk dapat membedakan 5 bentuk modal kewirausahaan. Jadi modal yang kita ketahui ya, khususnya pribadi ya, karena orang tua seorang pengusaha ya, dalam menentukan suatu usaha ya atau freelance, yang terpenting sejauh saya tuh mungkin 2 instrumen aja sih, yaitu penting ada uang, ada pengetahuan tentang yang ingin kita geluti, mungkin ya sudah terjun gitu ya, sederhana itu. Tapi setelah saya membaca ini ternyata modal juga punya bentuk yang lain gitu. Nah, kita masuk modal yang pertama yaitu economic capital. Nah, ini singkatnya lah modal yang berupa finansial atau uang. Jadi dengan uang kita bisa membeli peralatan modal nyata. Maksudnya peralatan modal nyata itu, langsung contoh aja, seperti ketika usaha kaki lima misalnya, itu dia membutuhkan gerobak kan. Itu dengan bagaimana dia memperoleh gerobak itu dia harus membeli gerobak mungkin secara utuh atau membangun gerobak itu tentu butuh duit kan. Nah jadi dengan duit itu atau modal finansial itu mereka bisa mendapatkan modal nyata untuk memulai usahanya. Dan contoh lainnya seperti nelayan, tentu membutuhkan perahu kan. Perahu bagaimana memperolehnya? Ya dengan uang, entah beli secara utuh atau membangunnya atau bagaimana. Dan contoh lainnya juga seperti startup Bluebird. Nah tentu ini butuh uang yang banyak juga kan, karena dia harus memfasilitasi supirnya dengan mobil sedan, ya tentu memiliki modal yang banyak sehingga agar mendapatkan modal nyata untuk memulai startupnya.
Yang kedua, human capital. Ini singkatnya, kita kesehatan, pengetahuan, keterampilan, kita sudah termasuk memiliki modal human capital. Maksud pengetahuan seputar, ya sederhananya seperti tawar-menawar, tentu dengan keterampilan negosiasi di dunia wirausaha itu benar-benar sangat penting lah. Dan bagaimana kita mempromosikan produk kita, menarik konsumen, apalagi kita sebagai manajer, supervisor, atau bosnya langsung kan, tentu membutuhkan intelektual untuk meregulasi karyawan atau manage karyawan dan memainten freelance kita mungkin. Yang kecil yaitu sosial modal. Modal sosial adalah nilai jaringan seseorang. Jadi maksudnya media sosial mengacu pada nilai kolektif dari semua jaringan sosial. Yang saya tangkap di sini mungkin lebih ke relasi atau koneksi ya. Koneksi yang kuat maksudnya agar integritas satu sama lain sehingga itu berdampak pada kelangsungan usaha yang kita mulai gitu. Sehingga memperoleh produktivitas individu antara relasi yang lain juga. Yang terakhir itu modal alam atau natural capital. Jadi alam menyediakan modal, kita tinggal mengelola gitu. Walaupun kita harus membelinya kembali, tapi alam sudah menyediakan. Seperti contoh mebel. Ini kita membutuhkan kayu kan, kayu dari mana? Kayu dari alamnya. Simpelnya begitulah. Untuk poin kedua, to consider how to attract financing from your family and how to bootstrap a business. Untuk mempertimbangkan bagaimana pembiayaan dari keluarga dan bagaimana cara bootstrap bisnis. Jadi sebelum awal-awal ya, ketika kita mulai suatu usaha, tentu misalnya kita usaha umur sekarang itu kita belum ada nama, belum ada track record, belum ada pengalaman, belum dikenal, tentu investor itu ragu dong untuk menginvestasikan dana mereka ke kita. Jadi untuk awal-awal itu umumnya kita bisa mengumpul uang dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga. Contohnya abnormal. Abnormal itu uang pribadi mereka sama uang orang tua mereka. Itu seperti yang saya pernah cari tahu sih. Ya mereka itu ada 6 orang, mereka membangun suatu usaha itu dengan uang pribadi. Mereka tidak minjam bank karena mungkin khawatir riba kan. Jadi mereka ngumpul uang pribadi sama minta orang tua dan mulai usaha. Akhirnya kita lihat abnormal sekarang sukses. Yang poin ketiga, to identify how informal investor differ from other parts of the funding community. Untuk mengidentifikasi bagaimana investor informal. Jadi disebutkan investor informal di sini, ini maksudnya di luar dari bank atau pemodal ventura atau perusahaan resmi yang modali kita itu, di luar dari itu. Ini bisa disebut, di sini disebutnya ada 4 FP itu, friends, family, founder, and third-party investor. Jadi investor informal ini bersifat tidak resmi lah. Jadi bisa dari mana saja gitu nah, bahkan tetangga, rekan kerja, bahkan orang asing. Disebutkan juga di sini ada investor malaikat. Nah, investor malaikat ini adalah seorang yang kaya yang menyumbangkan yang menyuntikkan dana kepada usaha kita yang baru kita boleh merintis, yang dimana investor formal itu ragu dan dia, tapi kenapa disebut investor malaikat? Karena di saat itulah mereka benar-benar membantu gitu, tapi dengan imbalan obligasi dan ekuitas pemilik. Yang keempat, to examine commercial loans, social lending, and public stock offering as sources of capital. Di sini ada beberapa pinjaman seperti bank. Tentu kalau kita minjam ke bank, berdasarkan pengalaman orang tua saya yang minjam ke bank ya, kita minjam ke bank itu, besar dan kecilnya jumlah pinjaman itu tergantung dari usaha kita, income kita per bulan gitu atau per tahun. Ketika income kita kurang, kita tidak bisa dong misalnya menembak 1 miliar nih. Tapi penghasilan kita sebulan cuma 3 juta, 4 juta, itu nggak bisa. Ya persyaratannya agak ribet sih kalau di bank. Bukan berarti yang benarkan ya, karena tentu ada bunga. Untuk bank komersial. Dan di sini ada public offerings. Nah, ini maksudnya di mana perusahaan itu mengumpulkan modal dari penjualan sekuritas di pasar publik. Jadi mereka tuh membuka untuk umum sehingga umum itu dapat memberikan membeli saham mereka sehingga mereka dapat modal dari situ. Contohnya ada perseroan terbatas, perseroan terbuka ya kan. Nah, perseroan terbatas itu maksudnya buka untuk umum. Tapi kalau perseroan terbatas itu lebih di daerah atau negara. Yang terakhir itu study to market for venture capital dan seterusnya. Nah, di sini ada para profesional berpengalaman ingin menyediakan berbagai layanan keuangan untuk usaha baru yang sedang berkembang. Ini sangat membantu sih, khususnya kita yang baru mulai startup dengan minim pengalaman dan ilmu, sehingga dengan membantu ini kita dapat mengurangi resiko lah. Contohnya mungkin franchise kali ya. Jadi kita belajar, salah satu pilihan tepat tuh kita lebih ke franchise daripada membuka dengan brand kita sendiri, itu sangat berisiko sih menurut saya pribadi. Jadi ingin membuka usaha dengan minim ilmu, yang itu dengan bantu profesional ini sangat pilihan yang tepat lah. Yang mungkin itu bisa sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.